Oke, postulat 1. Nah, apa tadi postulat 1? Di sini kita belajar ini supaya bisa ngelihat nih mana yang sama, mana yang beda, ya nggak? Nah, jadi kalau ada A, ya dia sama dengan A. Tapi kalau ada yang bukan A, dia tidak sama dengan A, gitu kan? Nah, maksudnya apa nih? Kita lihat. Tapi sebelum itu lihat dulu nih. Sama di sini, itu dia bisa ada dua. Yang pertama sama formasi atau bentuknya. Yang kedua sama nilainya. Nah, maksudnya gimana? Contoh nih, gue punya aturan yang pasti benar. 2 itu sama dengan 1 tambah 1. Ya, benar kan? Kita lihat nih, nilainya. Si yang kiri nilainya 2, yang kanan nilainya 1 tambah 1 nilainya berapa? 2. Nah, berarti sama-sama 2 kan? Berarti dia nilainya sama. Nah, tapi formasinya itu berbeda. Nah, kenapa? Karena yang kiri ya 2, satu bilangan doang gitu. Sedangkan yang kanan ya sesuatu tambah sesuatu. Beda kan gitu bentuknya. Nah, contoh lain, X pangkat 6 sama nggak sih sama X kuadrat dikali X pangkat 4? Sama ya, karena X kuadrat tambah sama dikali X pangkat 4 ya X pangkat 6 gitu. Nah, jadi ini sama. Atau trigonometrinya nih, cos 60 sama nggak sama sin 30? Dipakailah kalkulator. Ini hasilnya setengah, ini hasilnya setengah juga. Sama nggak setengah sama setengah? Sama, berarti sama nilainya, formasinya berbeda gitu. Nah, kenapa gue ngasih tahu ini? Karena suka ada yang nanya nih, sama nggak sih akar 9 itu sama akar 3 kali akar 3? Nah, kita lihat, ini aja sendiri, coba aja sendiri gitu. Akar 3 dikali akar 3 sama aja kayak 3 pangkat setengah dikali 3 pangkat setengah, ya nggak? Karena akarnya pangkat setengah gitu artinya. Kalau ada kayak gini, berarti sama 3 pangkat setengah tambah setengah. 3 pangkat 1. Akar 9 itu berapa? 3. Nah, sama nggak? Sama. Jadi akar 9 itu sama dengan akar 3 dikali akar 3. Nah, sekarang kalau akar 8. Sama nggak sama akar 4 ditambah akar 4? Nih, tanda tanya. Akar 4, 2, ya nggak? Akar 4 lagi, 2 hasilnya 4. Nah, akar 8, gimana nih? Akar 8 samanya kayak 8 pangkat setengah. 8-nya gue ubah jadi bilangan pangkat. 2 pangkat 3 kan, 2 kali 2, 4. 2 kali 2 lagi, 4 kali 2, 8. Gue pangkatin setengah. Nah, kalau ada pangkat dipangkatin, pangkatnya dikali, ya enggak? Jadi 2 pangkat 3 per 2. Sama dengan 2 pangkat 1 setengah. Nah, yang ini akar 4 tambah akar 4 hasilnya 4. Berarti 2 pangkat 2. Sama nggak 2 pangkat 2 sama ini? 2 pangkat setengah, 1 setengah. Beda ya. Nah, jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan kayak gini lagi, lo harus bisa jawab sendiri gitu. Sama nggak sih ini sama ini? Sama nggak sih ini sama ini? Nah, itu lo coba aja sendiri gitu. Contoh lagi nih. Gue punya aturan yang pasti benar. X tambah X sama dengan 2X. Ya nggak? Nah, dari sini berarti ini gue bikin kotak. Tambah kotak sama dengan 2 kotak. Nah, mau lihat nih. Kuda tambah kuda sama dengan 2 kuda gitu. Ya nggak? Berarti kalau gue punya sin X tambah sin X, berapa hasilnya? Kita lihat nih, kalau ada kotak tambah kotak, ya dia hasilnya 2 kotak. Kita lihat, ini sama-sama sin X kan? Boleh dong gue bikin kotak tambah kotak. Ya nggak? Kita tahu kotak tambah kotak hasilnya 2 kali kotak. Berarti sin 2 dikali kotaknya sin X. Nah, kita lihat nih ada kesamaan bentuk di sini. Kalau ada kesamaan bentuk, bisa kita lakukan seperti ini. Sekarang yang susah nih.
integral cos X dx ditambah integral cos X dx. Nah, loh. Hasilnya berapa nih? Bercanda gua, nggak susah. Coba kita lihat. Formasinya ini sama. Integral cos X dx ditambahin dengan integral cos X dx juga. Kalau ada kotak tambah kotak, hasilnya 2 kotak. Berarti ini kotak-kotak. Ya 2 kotak. Kotaknya adalah integral cos X dx. Nah, jadi kalau ada kesamaan formasi, bisa kita lakukan seperti ini gitu. Nggak usah bingung. Aduh, ini sin X sama sin X. Aduh, trigonometri. Gue nggak hafal, nggak bisa gitu. Nggak usah beribet gitu. Lihat aja, ini kita tahu kalau ada kotak tambah kotak, ya dia hasilnya 2 kotak. Ini ada sin X tambah sin X. Ya hasilnya 2 sin X gitu. Ya, contoh lain. Integral nih sekarang. Kalau ada integral, kalau kotak pangkat N gue integralin terhadap si kotak, itu hasilnya kotak pangkat N plus 1 dibagi N plus 1 ditambah C. Nah, ini ada rumus nih atau formula. Nah, berarti kalau gue punya soal integral x pangkat 3 dx, hasilnya berapa? Lihat aja kan. Ini kotak pangkat N D kotak, ini x pangkat 3 dx. Berarti ada kesamaan formasi di sini. Si kotaknya itu si x, si N-nya itu 3. Nah, masukin deh ke sini. Berarti untuk nyari hasilnya, langsung aja kotaknya si x kan. Berarti x pangkat N-nya 3 tambah 1 ditambah 3 plus 1 plus C. Berarti hasilnya x pangkat 4 per 4 tambah C. Lagi. Gue punya integral sin X pangkat 5 D sin X. Nah loh, biasanya ini dx, sekarang sin X. Gimana tuh? Gimana? Nggak usah bingung, sama aja. Kita tahu kalau ada integral kotak pangkat ND kotak, ya hasilnya segini. Tinggal kita lihat aja nih. Ini kan ada nih kesamaan formasi. Integral sin X pangkat 5 D sin X. Berarti kotaknya itu sama nih kan, ini sin X juga. Ini kotak juga. Berarti kotaknya itu sin X, si N-nya 5. Berarti hasil integral dari ini, ya si kotak, berarti sin X, pangkat N-nya 5, tambah 1 dibagi 5 plus 1 plus C. Berarti hasilnya sin X pangkat 6 per 6 ditambah C. Nah, jadi nggak usah bingung, kita lihat nih. Sin pangkat 5, sin X pangkat 5, D sin X. Aduh, sin diintegralin. Sin dipangkatin lagi. Aduh, apa sih jawabannya? Gak usah bingung, kalau kita punya kotak pangkat N, integral dari kotak pangkat N D kotak, ya hasilnya segini. Nah, ini sama nih formasinya. Nah, jadi formula ini bisa kita pakai gitu. Nah, jadi postulat ini, yang pertama ini, dia dipakai untuk menerapkan rumus. Nah, lo kuasain postulat ini, dijamin matematika gampang banget.